Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kula berataan batamuan pulang kita di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kula kita berdapat pulang. Lydia, kayak apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Lani sehat, alhamdulillah baik juga. Kula nang kayak apa kabarnya? Semoga baik, berataan, sehat seberataan. Habis itu jauh dari mara bahaya. Amin. Amin. Lah ini cuaca lagi panas-panasnya Lydia lah. Jadi usahakan kula di rumah, mudah-mudahan sehat seberataan lah. Jaga diri, wan jua, jaga kesehatan tubuh, jangan sampai dehidrasi Lydia lah. Karena kayak biasa kita mengawali kula seberataan di Ahad hari ini tanggal 19 Juli 2026. Kita seperti biasa membawakan ada beberapa kabar gasan buhan kula Lydia lah. Buju benar. Kabar nang terjadi semingguan ini di Banua kita Kalimantan Selatan dengan edisi kita berbahasa Banjar. Bujur. Nang habis ngitu jua karena kita nang kayak rajin jualan lah kita mengundang narasumber nang dimana hari ini kita membahas soal apa nang kita pakai ini ya. Nah, bujur, kita membahas tentang kain sirangan tapi lain soal kainnya. Soal kesenian di balik motifnya. Buju benar. Soalnya motif lasirangan ini syarat akan makna. Bujur. Habis itu tradisi dan sejarahnya itu panjang benar dan memang itu kain khas kebanggaan orang Banua. Bujur, kita membahas tema mengenai seni sirangan. Kita anak membahas kayak apa gerang salah satu pengrajin sirangan di Banua ini maulah motifnya yang indah ini Lydia lah. Kayak apa prosesnya, wan juga kayak apa gerang makna motifnya Lydia lah. Kita kena berdialog santai wan seorang pengrajin seni sirangan di Habar Banua hari ini kula ai. Namun sebelum itu kita kayak biasa menyampaikan kabar dulu kesambuhan pian. Jadi kesambuhan pian yang penasaran lawan kabar apa aja edisi hari ini, tetap lamun kami berdua di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kolaboratan babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kolaboratan sebelum kita mengundang narasumber, kita berpandiran soal seni lukis khususnya lah di motif-motif sasirangan yang luar biasa. Kebanggaan Kalimantan Selatan kita menghabarakan dulu habar nang terjadi semingguan ini. Habar nang pemandaian dari mana Jar? Nah, jadi habar nang Panambayan, kulalanya ada habar mengenai Dinas Kelautan Wan Jua Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan nang menginformasikan nih tentang adanya ancaman kerugian perikanan Lydia di sungai, di aliran Sungai Waduk Riam Kanan Lydia. Nah, jadi habarnya di sinilah tagal habarnya di sini bebuhan petani karambanya nila mengaku kebingungannya ini kenapa aja jadi habarnya ini bingung memasarkan iwaknya mereka pasarnya nang kurang kayak itu. Jadi nang kayak apa habarnya kulalah kita itu bersama gasan buhan pian seberatan. Ancaman dampak cuaca ekstrim bidang perikanan seperti di Karamba aliran Sungai Waduk Riam Kanan di Desa Sungai Arfat Wan Desa Mali-Mali sudah lawas mendapat perhatian Dinas Kelautan Wan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dan mengeluarkan himbauan terkait ancaman perubahan cuaca ekstrim di bulan Juni sampai September 2026. Mitigasi yang dilakukan seperti menghimbau mengurangi penabaran bani huan menjual lebih cepat hasil iwak tambak warga di Kalimantan Selatan seperti di aliran Sungai Waduk Riam Kanan termasuk di kawasan Desa Mali-Mali wan Sungai Arfat. Hal ini ditagasakan Kabid BP2BP Dinas Kelautan Wan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Hairudin. Himbauan sudah disampaikan melalui berbagai media. Bubuhan petani tambak ikan karamba di Desa Mali-Mali Haji Silmi mengetahui adanya himbauan matan Dinas Perikanan. Tagal pihaknya mengaku kangalihan mengurangi isi karamba, marga rendahnya daya sarap pasar gasan iwak nang dibudidayaakan. Wanta paksa sebagian nang sawat jual. Sedangkan sebagian lagi mati, marga musibah bakurangnya debit banyu sungai di Desa Mali-Mali, wan Sungai Arfat, marga kekurangan oksigen. Selain berharap bantuan matan pemerintah petani karamba di Desa Mali-Mali wan Sungai Arfat, juga meminta informasi lebih awal, lamun ada pengurangan debit banyu matan Waduk Riam Kanan.
Nah, kalau tadi kabarnya mengenai hal itu, tapi mudah-mudahan sesuai dengan harapan buat Siti Lydia lah, mudah-mudahan segala bantuan dari pemerintah atau pihak terkait, ya itu bisa disegerakan Lydia lah. Jujur Wanjo banget. informasinya pun bisa lebih awal supaya Bu Siti bisa bersiap-siap menghadapinya. Tadi kasihan Pang lokasi Matiang, habis itu pedagang pun ngali juga memasarkan soalnya itu tadi pasarnya Pang tadi lah. Jujur. Kita balik pulang ke kabar yang kedua atau ke kabar yang selanjutnya. Di sini kabar datang matan pasar 5 yang semalam kebakaran nih lah. Atau pula yang ada mempati kabarnya. Jadi sini kabarnya imbah kebakaran yang terjadi di pasar 5 Kota Banjarmasin nang terjadi Jumat subuh tanggal 10 Juli tadi. Di sini kabarnya pedagang ini berupaya memulihkan usahanya ya. Bujur ulah, jadi habis musibah nang semalam, ini sambil menghadang revitalisasi nang dilaksanakan oleh Parumda Pasar Kota Banjarmasin, bubuhan pedagang memilih merelokasi secara mandiri dulu nih. Sorangan-sorangan di dialah, gasan mempertahankan aktivitas perdagangan buhan sidin di dialah. Ini dia kabar selengkapnya gasan kula seberataan. Kebakaran di Pasar 5 tadi kada hanya maulah luka bubuhan pedagang. Tagal juga manibulakan kerugian nang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Ratusan wadah usaha terdampak marga peristiwa tersebut, sehingga memaksa bubuhan pedagang mencari wadah sementara gasan usaha. Tercatat, sebanyak 162 tuku di Pasar 5 nang terdampak kebakaran memilih merelokasi mandiri. Langkah ini diambil sambil menghadang proses revitalisasi pasar yang cagar digawi Parumda Pasar Kota Banjarmasin bulan Agustus dihadap. Parumda Pasar sudah menawarkan beberapa lokasi relokasi gasan bubuhan pedagang. Di antaranya Pasar Antasari, Pasar Pandu, Pasar Kuripan, sampai Pasar Telawang. Tagal, banyak pedagang memilih merelokasi saurang-saurang. Keputusan tersebut diambil marga bubuhan pedagang menginginkan lokasi nang dinilai lebih strategis, nyaman diakses, serta tetap pendukung kelancaran distribusi barang wan aktivitas perdagangan. Dengan relokasi mandiri, bubuhan pedagang berharap kau mempertahankan pelanggan dan memulihkan pendapatan bubuhannya di tengah proses pembangunan bahasa Pasar 5. Bubuhan pedagang berharap proses revitalisasi Pasar 5 kawa berjalan sesuai target, sehingga kawa lakas bebulik bahasa ke lokasi pedagangan asal, nyaman, dan representatif memutar perekonomian masyarakat. Nah, kula tadi kita sudah mengikuti kabarnya yang datang matan pasar 5 tupang tadi kasihan benar buhan pedagang berupaya menyelamatkan. Semoga hitungannya bantuan cepat datang juga dan hitungannya jadi pelajaran gasan kita bersamaan. Berhati-hati jangan pindah yang hitungannya kelistrikannya tuh dijaga, pemicu-pemicunya tupang tadi amunnya kada salah sudah beberapa kali lah terjadi lah. Semoga habis ini yang terakhir jangan ada lagi soalnya kasihan pang kula-kula kita bubuhan pedagang yang mencari rezeki dari situ. Bujur. Nah, kalau ini masih tentang kabar kebakaran yang melanda di Pasar 5 semalam. Jadi suasana sedih itu masih menyelimuti kawasan Pasar 5 itu di dialah. Nah, jadi ulai kada lagi rame terlihat nih aktivitas bertukar melainkan suara pedagang nang memberasihi bekas kebakaran di dialah. Bujur benar. Jadi kabarnya suara pedagang yang habis memberasihi ini gasan menyelamatkan barang-barang yang masih kau diselamatkan. Soalnya itu pang mata pencaharian bubuhan pedagang nih. Jadi nang kayak apa kabarnya kulalah kita iti bersamaan gasan buhan pian seberatan. Dengan peralatan nang seadanya, bubuhan pedagang menyingkirakan tumpukan sing kayu, wanwasi nang umpat tabakar, di bakas-bakas sisa harang kebakaran. Yang sebelumnya jadi wadah bacari, wahini menyisakan habu wan raruntuhan. Di tengah itu, sebagian pedagang masih berharap menemukan barang nang kawa diselamatkan. Meski sebagian besar, dagangan wan peralatan usaha sudah tabakar, bubuhannya tetap memutiki apa haja nang tersisa. Marga setiap barang masih ada nang kawa dipakai menjadi modal gasan memulai berjualan bahasa. Kebakaran kada hanya membakar bangunan, tapi juga sumber penghasilan nang salawas ngini menjadi pemasukan gasan keluarga. Di tengah ketidakpastian, bubuhannya berusaha tetap sabar meski belum tahu apabila kawa berjualan bahasa. Muhanang lapah wan penglihatan nang puang membersamai pedagang di antara sisa kebakaran. Tagal di balik kesedihan itu, masih tersimpan harapan supaya pasar lakas dibangun bahasa wan aktivitas ekonomi babulik bahasa. Bakas kebakaran masih banyak di Pasar 5. Tagal di balik habu wanwasi nang hirang, bubuhan pedagang tetap berjuang memberasihi bakas-bakas kebakaran.
kehilangan kada akhir perjuangan, melainkan awal kebangkitan menata kehidupan bahasa. Nah, kalau tadi kabar mengenai Pasar 5 yang kebakaran semalam, dan kita pun juga berharap mudah-mudahan kula nang mungkin menjadi korban Lydia lah atau yang terdampak musibah itu bisa ditabahkan Lydia lah. Wanjo mudah-mudahan revitalisasi atau pembangunan pasar kembalinya itu disegerakan supaya para pedagang itu bisa berjualan pulang bahasa. Setuju banget, karena itu pang tadi lah mata pencaharian bebannya Bujur, sudah Ringgi. dari awal atau lawas. Jadi munnya kalau kayak ini kejadiannya kasihan juga mengganggu perekonomian. Nah, kula seberataan habis ini masih ada beberapa kabar nah hendak kita sampaikan kula, tapi nang kayak rajin ada nang hendak lalu. Jadi tetap tonton terus kabar Banua yang supan bebahasa Banjar. Kolaboratan masih lawan buan kami berdua di Habar Banua, jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kita sudah menyampaikan informasi tadi dan kita masih ada informasi gesem kula sabarataan di Ahad Kamadan Lydia lah. Bujuh benar. Kita ada kabar soal penerimaan mahasiswa baru. Jadi kabarnya di sini. Siswa baru lah, siswa ya. kula Bujur, siswa. Jadi kabarnya di sini menjadi seikungnya jar siswa hanyar di sebuah sekolahan. Amunnya di beberapa orang tuh pacangan malah kayak berpikir nah surangan baligin. Tapi sekali di sini ada kabar siswa dari SD Teluk Dalam 10 ini inya tetap sekolah di situ walaupun jadi siswa satu-satunya di sekolahan itu. Ujur benar. Jadi kulalainya tuh tetap memilih bertahan kabarnya lah walaupun hanyar mengetahui nih dirinya itu menjadi saikungannya peserta didik hanyar imbah kabar tersebut ramai tumbur di media sosial sampai tumbur lah. Bujur. Ini kabar selengkapnya gesan kula sabarataan. Hari Panambayan Masa Pengenalan Lingkungan Sakula atau MPLS, SDN Teluk Dalam 10 menggabungkan kegiatan MPLS kalawan SDN Teluk Dalam 9. Jarak pemisah antara SDN Teluk Dalam 10 wan 9 nang hanya babatas pagar kayu maulah kegiatan bersama kadang ngalih digawi, kesan memberi pengalaman belajar wan berinteraksi lebih baik. Keputusan itu diambil supaya seikungannya siswa hanyar di SDN Teluk Dalam 10 tetap kawa merasakan suasana MPLS nang rami, beisi kawan sapantaran seumuran, serta menumbuhkan semangat memulai tahun ajaran hanyar. Orang tua siswa Talita Nazwa, yang merupakan siswa seikungannya di kelas 1 SDN Teluk Dalam 10, Siti Maryam mengungkapkan, kadang mengetahui bahwa anaknya menjadi seikungannya peserta didik hanyar. Sidin hanyar sadar pas rami tumbur di media sosial. Meski demikian, Siti Maryam tetap memilih melanjutkan pendidikan Talita di SD Negeri Teluk Dalam 10, wan kada baniat memindahkan ke sekolah lain. Sedikitnya jumlah peserta didik hanyar di SD Negeri Teluk Dalam 10 saurang kada terjadi wayah ngini haja. Dalam 3 tahun terakhir jumlah pendaftar sasain berfluktuasi. Pada tahun 2024 kada ada pendaftar, kemudian meningkat menjadi 6 ikung pada tahun 2025, wan turun pulang jadi seikung siswa pada tahun ajaran 2026. Salah seikung wali siswa SDN Teluk Dalam 9, Mutia mengungkapkan, anak sebelumnya umpat basakulah di Teluk Dalam 10, tagal akhirnya memutuskan berpindah ke sekolah lain. Hal ini maulah Mutia memilih mendaftar di Teluk Dalam 9 dibandingkan Teluk Dalam 10, marga sedikitnya siswa nang berdampak ke minimnya sosialisasi kawan nang saumuran. Penerapan sistem zonasi yang diharapkan pemerintah sebagai solusi pemerataan jumlah peserta didik justru menunjukkan bahwa pemerataan peserta didik antar sekolah masih menjadi tantangan, meski berbagai kebijakan wan upaya sudah diterapakan. Kisah seikungannya siswa hanyar yang memilih tetap bertahan ini menjadi gambaran bahwa semangat belajar kada selalu ditentukan oleh banyaknya kawan di dalam kelas. Sementara itu, MPLS gabungan menjadi cara sekolah memastikan proses adaptasi tetap berjalan di tengah sedikitnya jumlah peserta didik hanyar.
Nah, Kula Beratang tadi kita sudah mengikuti kabarnya satu siswa yang tetap bertahan jadi siswa baru di SDN 10 Truk Tiram 10. Nah, nggih. Semoga harapannya siswa ini tetap semangat belajar karena hitungannya mengenyam pendidikan itu wajib. Bujur, salut lo adingnya kalau yang bertahan di SD Negeri Teluk Dalam 10 Lydia lah. Nawan juga mudah-mudahan tantangan yang dihabarkan tadi tentang pemerataan siswa di sekolah di Kota Banjarmasin khususnya Lydia lah bisa dapat diselesaikan atau dapat solusinya ya kalau supaya lebih rata siswanya di kota kita Lydia lah. Nah, kita balik ke informasi yang berikutnya lagi Kulalan, yang ada kabar mengenai dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Jadi Bupati Hulu Sungai Utara itu Bapak Haji Saharujani itu menghadiri tablik akbar Majelis Al-Muwassalah Hulu Sungai Utara kelawan Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud. Nah, jadi kabarnya acara atau kegiatannya ini dilaksanakan di halaman Musola Hajar Aswad yang andakannya ada di Kelurahan Paliwara. Jadi dan kayak apa kabarnya? Kulalah kita iti bersama Gasan Buhan Pian Seberatan. Tablik akbar nang berlangsung khidmat dihadiri Bupati Hulu Sungai Utara. Kalawan bebuhan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ, Pebuhan Habaib, ulama, tokoh agama, serta ratusan masyarakat nang mahibaki lokasi kegiatan. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ini diselenggarakan sebagai ajang meningkatkan keimanan wan ketakwaan, sekaligus menjadikan pergantian tahun Hijriah sebagai ajang memperbaiki kualitas diri wan menguatakan persaudaraan bubuhan umat Islam. Dalam tausiahnya, Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud membawai seberataan jamaah menyambut Tahun Baru Islam dengan banyak-banyak berdoa, meluruskan niat, banyak-banyak bertaubat, serta bermuhasabah supaya menjadi pribadi nang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdul Qadir juga mengatakan pentingnya berkumpul wan orang-orang alim sebagai salah satu jalan menjaga keimanan, menguatkan akhlak, serta mengumpati ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Beliau berharap Majelis Al-Muwassalah Hulu Sungai Utara Kawata Tarusan menjadi sumber keberkahan gasan masyarakat, menguatkan persatuan antara ulama wan umara, serta menjadi wadah gasan menyabarakan ajaran Rasulullah di kehidupan masyarakat. Melalui peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ini, diharapkan semangat hijrah kada hanya dimaknai sebagai pergantian tahun, tetapi juga menjadi wadah gasan sabarataan masyarakat meningkatkan keimanan, menguatkan persatuan, dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tadi kabarnya melihat acara kayak itu Lydia lah, kita bawanya adem, melihat tenang, sejuk ya kalau. Tapi bujur Bang, kita harus merayakan juga Tahun Baru Islam, kada cuma Tahun Baru 2026 ya loh. Tapi Tahun Baru Islam harus kita rayakan sekaligus momentum kita bisa lebih baik lagi ke depannya menjadi pribadi yang baik juga Lydia lah. Benar, memperkuat akidah dan agama kita. Waduh, Masya Allah benar. Jadi kita balik pulang ke kabar yang selanjutnya. Di sini kabar matan Bupati HST Cup 2026. Jadi kabarnya di sini, Baskara Arfus ini mengalahkan Panjalu United. Kabarnya ini dengan skor nilai 4-1 Jadi 4-1-nya ini di partai final Bupati HST Cup 2026. Nah, jadi kulalah ini dengan hasil ini, Baskara Arfus ini keluar sebagai juara Bupati Hulu Sungai Tengah Cup 2026. Ini dia kabar selengkapnya gasan kula seberataan. Pertandingan Sipakbal Bupati HST Cup 2026 yang berlangsung 2 bulan resmi berakhir. Imbah Baskara Arfus memastikan gelar juara imbah mengalahkan Panjalu United di partai final dengan nilai 4-1. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal menyerahkan piala wan hadiah uang 60 juta rupiah. Manajer Baskara Arfus Yusuf Ramadhani mengatakan keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama tim yang solid. Baik bubuhan pemain di lapangan, pelatih, sampai ofisial yang saling mendukung saikung pada saikung. Sidin menyampaikan kesuksesan menjuarai turnamen Sipakbal Bupati HST Cup 2026 merupakan juara nang panambayan diraih matan tim Baskara Arfus FC di Bantuk tahun tadi.
Sementara itu, owner Baskara, Fajar Sukma, memastikan pihaknya pacang memberi bonus atas hasil yang membanggakan Baskara Arfus. Dalam turnamen yang merabutakan total hadiah 120 juta rupiah ini, Panjalu United keluar sebagai runner-up. Sedangkan MMC Mahbara Agro Gurun Putra, Wan Persada Anduhum sebagai juara 3 Beimbayan. Nah, kulaya tadi soal kabar Bupati Piala Bupati Cup 2026 lah. Nah, tuh rame benar bermacam-macam tim hitungannya memperebutkan juara keluar juaranya tadi dengan skor 4-1. Harapannya kegiatan kayak ini hitungannya semakin banyak juga, salah satunya gagasan hiburan masyarakat juga. Bujur, Wonjo menjadi penyemangat bagi para atlet di daerah masing-masing Lydia lah. Bujur benar. Nah, kalau kita sudah menyampaikan kabar kesembuhan Pian di edisi hari ini Habar Banua sudah tuntung. Jadi setelah ini kita akan berdialog santai dengan seorang pengrajin seni sasirangan di Banua. Kita akan membahas mengenai seni sasirangan, kayak apa gerak motifnya, kayak apa prosesnya dan apa maknanya Lydia Bujur lah. Jadi kesembuhan Pian penasaran lawan dialog kita pada hari ini. Tetap lawan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kula-kula beratan, babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kula beratan tadi kita sudah menyampaikan habar yang terjadi semingguan ini di Banua kita Kalimantan Selatan. Lamunnya kula hanyar menonton TV sekalinya. Nah, sekalinya mana nih habarnya? Kawa kula menonton susulannya di YouTube TVRI Kalimantan Selatan atau cuplikan potongan habarnya di sosmed. Ada di TikTok TVRI Kalimantan Selatan, di Instagram TVRI Kalimantan Selatan atau Facebooknya Kawapian Itihi di situ. Nah, habis ini kita sudah masuk di sesi dialog lah. Nah, di mana hari ini kita membahas soal seni sasirangan. Nah, di mana seni sasirangan ini memang budaya khas Kalimantan Selatan, kebanggaan orang Banjar. Nah, di mana di sini kain dengan motifnya yang bermacam-macam luar biasa. Namun di sini nih seninya ini kada bebaya digambar sembarangan, memang ada seni khususnya ya. Ada caranya Lydia, ada tekniknya juga. Nah, makanya kalau kita hari ini membahas bukan tentang kain sasirangannya, atau mungkin kayak awal muasal kain sirangannya, tapi kita membahas tentang seni sirangannya Lydia lah. Kayak apa sang pengrajin sirangan itu mengolah motif dan kayak apa prosesnya Lydia lah. Kita berpandaran hari ini bersama seorang pengrajin seni sasirangan dari Banua. Nah, beliau ini sudah mungkin udah lama ya kalau menggeluti hal ini. Kita nak bertakun kayak apa gerang proses beliau selama ini Lydia lah. Ini kita sudah bersama kita narasumber pada hari ini ada Kak Ridwan. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Kayak apa kabar Bian Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat Kak. Alhamdulillah. Himung lah kalah. Masya Allah. Hari ini sudah membawa banyak produk contohnya sekalian nih ya kalau. Tapi sebelum kita membahas tentang seni sasirangan yang sedang geluti ini Lydia lah, kita penasaran nih, kira-kira Kak Ridwan mulai kapan gerang menggeluti dunia sasirangan, terutama di motifnya nih Kak? Sasirangan inilah panjang ceritanya. Jadi dulu asal muasalnya itu dari kaligrafi, dari kaligrafi Al-Quran. Jadi dulu itu ulun ikut MTQ lomba-lomba kaligrafi. Nah, dari situ bagaimana kalau dibawa ke sasirangan gitu. Nah, jadi kami ulun mengepalai tim-tim ulun, kawanan ulun. Sasirangan ini bukan sendiri lah, ada tim. Jadi ulun boy kawanan belah sasirangan gitu. Ternyata sasirangan yang dari kaligrafi ini dilihat orang tuh kayak wah kayak itu kayak wah itu. Dan karya ini dalam artian inilah karya seni ini ada nilai-nilainya dalam situ. Nah, ada nilai-nilainya. Contohnya
Nih, serangan pian nih. Maknanya tahu lah pian apa nih? Gigi haruan kan lagi yuk? Ini gigi haruan. bujur. Maknanya kecerdasan berpikir. Nah, bukan cuma kecerdasan berpikir sebenarnya makna itu. Kalau kita searching di Google, ini memang dikatakannya kecerdasan berpikir di situ. Cuma dalam sini ini ada sebuah harapan, ada doa, ya Tuhan, semoga kami ini pintar-pintar, kami itu. Nah, jadi nilai-nilainya ada di situ. Bahwa kita itu punya Tuhan, bahwa kita memohon, meminta kepada Tuhan melalui motif-motif ini. Nah, itu yang ulun selama ini ulun kaji. Ulun kaji itu ternyata dalam semua motif itu seakan-akan motif itu menceramahi kita. Sebagai pengingat tuh Nah, ulun rasa itu seni sesirangan itu. Bukan kita lihat ini motif bagus, cantik, bukan cuma itu. Nah, itu. Ulun tahunya rok ini, ini ulun kayaknya gigi haruan sudah sampai situ aja ulun tahunya. Sekalinya ada makna maknanya, iya. Nah, habis itu pangkah hitungannya dalam sesirangan hitungannya ulun tahu nih, motif itu ada gigi haruan, habis itu ada apa namanya gegatas dan lain-lain. Tapi ibaratkan dari sesirangan yang pian olah nih tetap kakak pertahankan kah atau memang kayak apa nih dalam sesirangan yang pian olah? Nah, sesirangan yang ulun olah inilah sebenarnya ini nih itu yang pian sebutkan tadi. Cuma itu tuh ulun aduk lagi. Nah, ulun modifikasi, ulun haru dicampur diharu. Ada juga yang menyambat ini terbaru, kada sebenarnya. Bahkan zaman Rakoko abad ke-7 ini motif ini sudah ada. Nah, sudah ada. Dan sesirangan itu lahirnya abad ke-12. Nah, sebelum itu ada abad Rakoko, abad Bizantium. Itu kalau kita baca bukunya, cari-cari di Google, motif ini sudah ada sebelum sesirangan itu ada. Nah, itu kalau kalian hendak tahu. Kalau sejarah dari segi sejarahnya lah. Panjang ceritanya, panjang cerita tentang motif nih. Bahkan motif sesirangan kita ini kalau kita lihat nih, gigi haruan ini ada di Ka'bah nih kalau kalian hendak melihat. Motifnya motif ini nih, kalau hendak melihat di Ka'bah ada motif gigi haruan tuh. Nah, entah apa maknanya di sana, entah apa ceritanya di sana, tapi itu ada berdahulu di situ. Nah, bahkan motif-motif gegatas, daun jeruju yang di sesirangan tuh ada juga sebenarnya di sebelum cerita kita ada. Itu sudah ada. Jadi motifnya berdahulu ada. Ya, ada. Dan berarti pian nih hitungannya memodifikasi itu dengan kebiasaan pian yang emang dari awalnya itu kaligrafi. Ya, dari kaligrafi. Akhirnya mengkaji motif. Memahami apa kisah dalam sini nih, nah kayak itu sampai-sampainya menceramahi ulun nih, kainnya menceramahi. Nah, kalau pian kau mendengar kain tuh lah, ada rasa dalam situ, pokoknya tuh memadahi kita sebenarnya tuh. Nah, memadahi kita misalkan kambang kacang nih kalau hendak digambar. Kambang kacang. Nah, ini kambang kacang. Nah, kambang kacang nih ada dijual di Ka'bah nih, kambang kacang kayak ini nih. Kalau pengen melihat di Ka'bah di pinggir sini, nah yang motif ini. Nah, ini sebenarnya kekeluargaan, persahabatan, maknanya ini nih. Ini kambang kacang nih tadi lah. Kekeluargaan, persahabatan, maknanya lah. Jadi sebenarnya ini memadahi kita sebenarnya. Bahwa manusia nih jangan bakalahian. Nah, kayak itu. Akur-akur, bersahabatan, bakukulaannya, sepertaannya. Nah, itu sebenarnya ada pesan moral di dalamnya tuh. Kalau di buku KBBLI itu adiluhung namanya. Tinggi mutunya, syarat pesan moral di dalamnya. Nah, itu motif tuh. Tapi untuk setiap motifnya nih, Kak Ridwan kira-kira pian proses menggambarnya tuh sambil memaknai kisahnya macam-macam lah, berapa lawas pian mengolahnya? Kalau menggambar ini semuaan dalam artian lah semuaan pelukis tuh bisa menggambar nih. Bisa apa aja kalau digambar. Kalau dituruti ya. Apa aja kalau dituruti. Cuma kalau masuk ke dalam sesirangan itu dia motif tuh dia terbentuk sendiri. Nah, maksudnya tuh garis-garis tuh terbentuk sendiri. Jadi ada batasannya dalam sesirangan nih. Misalkan garis tuh harus panjang memanjang. Nah, itu kalau dalam sesirangan. Kemudian lagi ada masalah tekun lagi. Nah, tekun. Kalau sesirangan ini kan
bukan cuma dikit-dikit Iya, aja. iya. Cuma Karena kita kebayang. menggawinya. Contohnya ini hampir 4 bulan mengerjakannya yang merah yang bulan. panjangnya 5,5 kan 6 meter kalau nggak salah tuh. Ini pian surangan atau lawan tim Nah, itu menggambarnya? tim kada kawas. Kalau menggambarnya kawan-kawan ulun. Tinggi. Kawan ulun. Kami di Sasirangan Premium Najwa nih, ada banyak tukang gambar nih, ada 5 tukang gambarnya, termasuk ulun. Satu kain ini kakak. Kalau yang satu ini guru ulun menggambarnya. Guru ulun menggambarnya. Jadi ini tema judulnya tuh Alam Semesta dalam satu biji beras. Nah, jadi dalam satu beras tuh ada alam semesta sebenarnya, bahkan dalam atom tuh ada alam semesta. Nah, mengambil dari diungkapkan di sini maknanya itu. Alam semesta tuh luas, bukan yang galaksi-galaksi itu aja alam semesta. Kalau pengen hendak tahulah dalam tubuh kita nih gin alam semesta sebenarnya. Nah, itu bahkan disebutkan oleh filsuf tuh itu. Dalam mana berarti lah setiap gambar. Dalam, insya Allah dalam. Kalau cuma sekedar menggambar aja artinya lah. Di tangan Sidin ini sasirangan itu bukan hanya sasirangan aja, berarti kalau berarti memang ada makna tersendirinya dan hitungannya bagi pian dari motif sasirangan ini bisa menjadi pengingat lah. Ya, dari pengingat. makna itu sendiri. Ada nasihat dalam sini. Wah, kalau boleh ulun tahu kalah ini untuk sasirangan yang Masya Allah dengan motif yang aduh luar biasa dengan pengerjaan tadi 4 bulan Kak. Itu boleh ulun tahu lah nominal harga jualnya itu harganya berapa? lah. Kisarannya nih. Kalau harga tuh ya sekitar 20 jutaan lah itu. Wow, Ini untuk kolektor lah. tinggi. Kalau dalam Sasirangan 20 juta tuh dalam kelas kain Tinggi. itu murah sudah. Bukan murah lah. Bahkan batik tuh ada yang harga 200 juta, Iya, 150 juta tuh ada batik. Nah, itu disimpan oleh kolektor-kolektor tuh. Nah, orang jadi ini India sekitar- yang nyimpan, bahkan orang-orang India gitu nah. Orang-orang ya di sana lah. Ada orang yang suka nyimpan kain yang harganya yang fantastik. Nah, gitu. Tapi kan yang murah mahal nih apanya gerang kak kira-kira? Yang mahal ini ya mengerjakannya sekitar 4 bulan 3 bulan. Prosesnya lah. Prosesnya yang menjahit, menjelujurnya kayak ini. Iya, 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 iya. Nah, Ini menjelujurnya. menjelujurnya kayak ini. Nggih. Ini kita Aduh, nikmati kita motor pernah nih. lecet takutan Nah, dulu. Ikuti kita kendaraan kayak kita. hampir mati buatnya menggawin ini. Kenapa? Istilahnya lah. Oh, inggi. Istilahnya ini kan nih kan dijahit satu-satu loh. Nah, lihat satu-satu. Ini yang halus jelijurannya lah yang kayak ini nih. Titik-titiknya nih halus nah. Lihat spasinya nih nah, spasi. Nah, Jeda-jedanya tuh lah. ada ulun mulai sesirangan yang pengerjaannya sehari 2 hari. Nggih. Nah, itu sekitar harga 130, 150. Ada juga kayak itu. Itu karena cepat mengerjakannya otomatis membayar tim ulun nih. Bukan anak buah lah, tim kawanan ulun. Nah, artinya sedikit juga. Maka kalau orang menggawinya 4 bulan, masa orang membayar orang tua? Memang 100.000. OMR kali 4 paling ada dulu gajinya nih. Iyalah. Oke, tapi Kak Ridwan ini kan Bu Hampian juga ada satu kain nih, ada beberapa tim yang mengerjakan loh Kak. Untuk menggabungkan kepala Bu Hampian nih, ide motifnya nih ngalih ada Kak. Kan itu ada berapa orang tuh? Kalau mungkin satu orang gambarnya beda Kak atau kayak apa menggabungkannya? Oh, tim tuh maksudnya kayak ini. Misalkan nih kain ini lain lagi menggambarnya. Nah, kayak itu nih lain lagi menggambarnya. Nih ulun gambarnya. Nah, kayak itu. Masing-masing. Menjelujurnya masing-masing juga. Iya. Banyak menjelujurnya tuh kira-kira sekitar 300 orang ada di seluruh Kalsel lah. Mantapnya. Nya lapas, gawian lapas, gawian freelance bahasanya tuh. Jadi kalau nya digambar julung, menjahit, nah itu. Berarti dari Sasirangan ini bukan sekadar budaya aja, tapi ada seni juga yang hitungannya bahkan bisa membantu perekonomian masyarakat. Iya, kayak betul. Gitu lah. Lawan kau lebih tertarik juga, Pina hanyar melihat ini motif Sasirangan pakai apa nih kayak batik yang emas-emas kayak itu atau apa nih? Ada teknik hanyar kah atau ulun hanyar tahu atau kayak apa nih kisahnya nih? Ini perada namanya. Perada ini ada dalam Sasirangan tuh sebelum bordir. Bordir itu kan ada tahun 2000-an lah kalau salah lah. Nah, kalau perada ini ada tahun 2010, 2009 tuh rame banget perada ini dahulu. Tinggi. Nah, bahkan dahulu orang sebelum mengenal bordir tuh mengenal perada dulu. Nah, kalau hendak tahu perada nih asalnya dari Jawa.
batik perada. Nah, dahulu tuh kan di batik perada nih asalnya itu orang Banjar memperada kayak itu tahun 2010-an, tahun dahulu tuh nah. Dan mulai tahun 2022 ulun kain ulun inilah waktu itu dibeli orang Jakarta untuk fashion show. Nah, waktu fashion show itu di peradanya kain ulun nih. Nah, the awal mystery anunya kalau pengen hendak di Instagram ulun tuh kelihatan. Ada kisahnya juga. Kisahnya ya. Jadi semenjak saat itu kok bagus di perada lagi gitu nah. Ini yang soal perada. Nah, kulai sekalinya ada juga hitungannya di sini teknik perada dalam mengolah kain, hitungannya kain batik dan kain sasirang. Kula berataan pasti kita habis ini masih ada lagi nah hendak kita gunakan kita panggil dengan sasirangan tuh tadi, tapi ada nah hendak lalu dulu kulai. Jadi tetap tonton terus kita di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Kula masih lawan buan kami di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kita masih lawan Kak Ridwan, seorang pengrajin sirangan di Banua. Kita membahas tentang seni sesirangan Lydia lah. Dan tadi sudah di-spill sedikit lah tentang kayak apa sejarahnya, lawan apa makna-makna motifnya lah. Lawannya Kak Ridwan lah, ini kan di setiap kain ini kan merupakan kain tradisional Kak Ridwan lah. Artinya pasti ada berpegangan dengan hal yang pakem atau aturan. Itu kayak apa prosesnya dalam segi pian selama ini Kak? Ada motif sesirangan yang pakem. Itu ada beberapa lah, lupa nama-namanya. Cuma ini salah satunya apa? Kambang kacang, daun jaruju, ini gigi haruan, gegatas, turun dayang, ombak Singapura karang. Sebenarnya ada di motif-motif ulunnya yang pakem nih. Dibuat juga kalau dibuat sebenarnya. Nah, ini turun dayang, ini gegatas. Yang ombak Singapura karang, daun jaruju. Daun jaruju ini tolak bala yang di gerbang Palnam tuh. Nah, ini apa kembang kacang tuh yang mengait-ngait kayak ini. Artinya bersahabat kalau bilang mengait kayak ini. Nah, kayak itu. Pakem sebenarnya pun cuma ulun aduk. Dicampur dicampur kayak tapi itu. masih ada unsur pakemnya. Ya, ada unsur pakemnya. Dan memang motif tuh sebenarnya itu aja. Apalagi garis tuh ya di bengkokakan ya kalau di ketok itu kan sebenarnya itu aja motif tuh. Nah, habis itu hitungannya sasirangan ini dan hitungan dari latar belakang pian ini kan apa namanya seniman kaligrafi lah kalah. Yang namanya seniman itu kan pasti di kepala nih banyak banar, pikir, ide motif dan macam-macam. Dengan hitungannya apa namanya motif pakem yang ada, tapi tekanannya pian sebagai seorang seniman yang banyak idenya tuh kayak apa cara mempertahankannya? Kadang adakah harus ego yang pian turunkan supaya tetap mempertahankan pakem atau kayak apa kisahnya tuh kan? Dalam menggambarnya tuh lah. Dalam menggambarnya kepakaman tuh tadi dengan ide pian yang sudah banyak tuh kayak apa caranya tuh? Kadang ulun menyikapi itulah, kadang ulun kalau bangun guring bisa menggambar ulun gitu. Tiba-tiba itu tiba-tiba nak menggambar. Bahkan bila anak guring pajam itu nah bisa melihat motif ulun. Lalu karena pas santai digambar itu. Nah kayak itu. Cuma ulun nih menggambarnya yang pakem nih sebenarnya nih. Pakem-pakemnya maksudnya tuh kadang menghilangkan pakem itu. Nah pakem itu. Tapi beberapa orang menyebutkan itu kontemporer itu. Nah padahal itu. Nah contohnya ini nah gegatas lah. Nah bujur. Nah ini gegatas. Nah gegatas, masih ada pakemnya. Iya pakem. Cuma diharu diaduk tadi. Lalu kayak kata pakem gitu. Nah ada pakem nih lain. Sedangkan motif yang bahari itu kalau misalnya gegatas tuh berbahaya gegatas hibah. Nah kalau pengen melihat nang pakem yang ini kayak ini. Kayak ini nyata banget pakemnya. Semua semacam aja motif tuh. Nah satu macam.
ini satu macam yang hitungannya bisa dibilang pakem. Pakem maksudnya tuh gigi haruan semuanya. haruan, Lalu kelihatan sebagian. pakemnya. Kelihatan. Kalau ini udah kelihatan kayak kontemporer. Tapi masih ada kalau orang melihat baju bujur kalau ada motif pakemnya. Berarti hitungannya pian sebagai seniman ini mau olah apa mau ide itu datangnya memang dari unsur pakem itu sendiri yang pian kembangkan tanpa membuang identitas aslinya kayak itu berarti itu. Jadi kalau orang melihat bahwa nih kiranya motif modern gitu yang pakemnya ada padahal ideal tapi dicampur dalam ide oleh Kak Ridwan di sini. Bahkan motif pertama yang ulun olah itu adalah semua motif dalam satu baju. Nah itu ulun olah itu. Tahun 2012 dulu mulai pertama belas sirangan. Nah habis itu wah ini hitungannya dalam setiap karya itu kita ada haki kada sih mana kada salah ngarannya. Pian ini kan banyak benar pasti mau olah hitungannya sesirangan. Itu pian haki kan kada sih kan misalnya motif atau apanya kayak itu. Misalnya nih tadi yang sampai 20 juta ini pian haki kan kada tinggi semesta tuh tadi. Ada beberapa yang dihakiakan daerah, misalkan Batola menghakiakan atau Kota Banjarmasin menghakiakan yang artinya motif itu ada dulu motifnya Tatah Lawang namanya. Tatah Lawang tuh untuk seluruh menteri ulun bikin. Nah itu dihakiakan tuh. Kemudian ada juga Tatah Singgasana itu untuk seluruh gubernur seluruh Indonesia itu dihakiakan. Cuma kalau menurut ulun bagus saja menghakiakannya bagus saja bahwa itu pun kita. Cuma itu bukan kalau ulun secara pribadi lah boleh aja menghakiakan bahwa itu mengakui itu pun kita misalkan kita. Cuma kalau secara pribadi ulun kada mau apa ngarannya maengkenakan maksud ulun maengkenakan tuh lah. Ini motifku jangan dipakai. Nah itu kalau ulun lah itu. Karena ulun prinsip ulun dari awal motif ulun ini silahkan aja kesan siapa kesan semuanya. Nah ulun suarakan di sinilah supaya orang kada tuh nah kalau supaya orang ulun persilahkan aja. Nah itu karena ulun buka pintu supaya selebar-lebarnya. Supaya berkah termasuk kesan kita sebartaan. Gitu, nah itu. Dan hitungannya sebagai usaha pian dalam membudayakan gitu. Nah iya melestarikan sirangan. Wah, kalau kita belajar habis ini lah belajar lah. Udah pusing sama kayaknya. Ini sampai 4 bulan. Bagus banget motif-motifnya ini. Ini ulun izin melihat lah kan ini jelujur tuh tadi. Nah ini ini dijahit satu-satu ini. Satu-satu. Ini yang mempengaruhi proses dan harga mempengaruhi nilai harga tuh nah. Wah ini kulaya sakalaya sasirangan yang kita pakai itu dari sini kada bebaya orang menggambar mewarnai kayak itu kada lah. Tapi sini juga Kak Ridwan membawa kain kosong nih Lydia. Kira-kira kalau kita hendak melihat langsung kalau misalnya Kak Ridwan itu melukis motif kawak ada Kak di sini. Kawak boleh bandar. Boleh kalah. Ini Kak kita langsung coba Kak. Kita paraki kah mejanya kah atau kayak apa nih? Nah ini gini. Parakiakan kah? Ini kalau pindah kena setannya. Nah, jadi pemirsa lah nih kulala kayaknya masih kosong. Nah, ini kosong. Ini sutra nih lah, sutra TBM katanya nih. Ini rencana Kak Ridwan hendak melukis apa nih? Ada kisahnya dulu lah. Atau ada hendak apa? Kisah dari ini tentang ini jalan serangnya lah. Ini doa sebenarnya nah. Nah, ini sebenarnya ada di gerbang Pal 6 tuh nih. Ini maknanya menolak bala. Jadi ujar guru ulun di langit itu tuh ada bertempur tuh. Bala lan berkah tuh. Nah, kalau balanya kuat turun di daerah tuh bala. Nah, itu nah. Ulun rasa di Kalimantan Selatan nih orang Banjar nih ketujuh menggambar ini salah satu syariatnya orang Banjar supaya bala jangan turun. Nah itu nanti daun jarujuk ini kayak di gerbang Pal 6 nih ada. Bahkan di arsitektur Banjar nih ada tarus ini nih. Nah dan ulun kada salah tahu juga hitungannya daun jeruju ini emang bermanfaat dipakai orang bahari biasa menangkal hal-hal mistis kayak itu ini kepercayaan orang Banjar lah. Daun jeruju. Daun jeruju nih lah kalau pian betakun juga ke ahli yang menurih-nurih toh. Ini kan nih duri mengait-ngait loh. Nah, duri ininya menarik rezeki ya juga. Nah, kalau kita cari di Google
di Google kita cari daun jeruju ini menolak bala aja artinya. Nah kalau kita betakun ke orang-orang nangan tah lain lagi artinya banyak panjang kisahnya nih. Nah Itu yang kotak-kotak gegatas lah. ini gegatas, gegatas. Apa tuh maknanya Kak? Gegatasnya kalau di Google tuh bungas. Nah cuma kalau kita hendak sebenarnya yang ulun tangkap gegatasnya lah ya, ada doa di situ ya Tuhan semoga ulun ganteng, semoga ulun bungas kayak itu. Nah, ada nilainya dalam situ. Nilai itu harus ke Tuhan. Arahnya lagi. Sebenarnya bahkan dalam sasirangan ini ada kepercayaan larangan maulah sasirangan larangan tuh karena apa jadi dilarang karena menjaga doa-doa di sini nih nah ada kayak itu ada kepercayaan. Contohnya larangan apa nih? Larangan maksudnya kan kada boleh maulah sasirangan aku haja aja. Nah kayak itu ada kayak itu. Nah ada kayak itu cuma itu tolah kenapa jadi disambat itu supaya menjaga akan sesirangannya supaya nilai luhurnya nih jangan sampai lari. Asli. Nah, lari gitu. Otentik. Mas Yudin ini bisa menggambar sambil bepandir tuh kayak sudah gampang banget tangan sendiri menggawe. Paham juga ulun kenapa jadi ulun kayak inilah. Masya Allah. Ini ada daun jelujur tadi lah. Jelujo. Ya, jelujur tuh ada motif gegatas juga. Ada motif apa lagi nih Kak Ridwan di motif ini? Nah kayak ini Kembang kacang. Kembang kacang. Nah, Tadi maknanya soal akur-akuran adalah. Nah iya kekeluargaan persahabatan gitu nah. Jadi ini dicampur aja nih Kak Ridwan lah. Campur aja semuanya nih. Nih kayak ini gigi haruan nah campur aja. Hinggih. Semua sasirangan inilah bagus lah, jangan sampai menganggap pun kawan kita kada bagus tuh kada boleh gitu. Nah, kada boleh. Itu harus ditekankan ke semua pengrajin toh. Sama. Jangan bersengkengan jual. Nah, itu jangan buat-buatan. Nah, itu nah. Nah, teh nyamannya sih menggawi. Lihai sudah lihat tangan sini. Nah, kayak ini lam jalalah ngarannya. Kalau motif ulun harus ada ininya. Lam jalalahnya lah. Wah. Ini kayaknya 5 menit jadi satu kain 2 meter. Kalau menggambar ini nyaman aja persaulunnya nang ngalih itu menjelujur tuh. Menjelujur. Oh, yang ini tadi Iya, bujur. Yang lawasnya. Karena menjelujur adalah tuh bersangkutan dengan masalah ketekunan. Oke. Tapi Kak Ridwan ini kan orang melihat kain serangan itu kan antara kanan dan kiri itu sama motifnya. Ya. Itu kayak apa tuh prosesnya? Ini sebelah dulu kah karena mengumpati sebelahnya atau kayak apa tuh biasanya? Jadi kiri kanan sini sama Iya. lainnya nih lapis 2. Nih coba aja lihat. Nah, ini pelapis 2 nah. Oh, jadi biar saling sambung. Nah, ya ini lapis 2 nih. Oh iya. Terus kayak sama Pelapis tadi lah, 2 jadinya kita tuh cerminannya sebelahnya tuh kan ditembus di ini dijahitnya iya, pelan sini tembusannya, nembus pas dibuka. Nah, coba kita belajar sesirangan nih melihat nih. Sampuknya. Wah, menjelujur. Berarti dari di gambar nih menjelujur, dari menjelujur hanya pewarnaan kayak itu lah. Warna habis itu dipaculi pulang nang ini. Ah, mengalihnya bulan. Iya, ada yang sebulan. Tapi pang jadinya juga. Bang tadi amunnya tunggul menggawi pakai hati bahkan pian tuh bangun guring mete pikir mungkin gambar kayak itu lah. Masya Allah. Nah, Kak Ridwan ini kan motifnya kan ada macam-macam maknanya Kak. Supaya jadi satu kisah tuh kayak apa pian biasanya? Supaya ada satu kisah lah. Ada apa ngarannya lah. Yang sambung-sambungakan kah atau kayak apa tuh? Karena bahari itu ulun jar kita ulun tuh lah. Iya. Ulun tuh bila menggambar tuh kayak berkisah kayak itu. Kayak tadi. Iya. Bahkan ulun bahari itu menggambar di tanah liat nang handap karing tuh pakai bilah lidi menggambar rumah kayak itu. Nah, ini ke rumah ulun. Nah, berkisah kayak itu bawaan mungkin bawaan. Lalu rami jadinya. Lalu rami kisahnya ini jalanan. Nah, ulun kayak itu bahari jar mau jar kuitan ulun. Ingat tak ulun masih bahari. Nah, ulun menggambar pakai ini bilah lidi lah. Bilah lidi. Ini licak tanah licak nah gambar kayak itu. Masya Allah, kisah sasirangan di tangan dan di mata seorang Kak Ridwan. Masya Allah. Kak Ridwan, terakhir nih mungkin adakah harapan pian gasan pengrajin sirangan di Banua ke depannya kayak apa Kak? Pengrajin sasirangan inilah harapan ulun harus berinovasi, harus menjaga kualitas. Nah, kualitas harus bagus, inovasi supaya bagus gitu. Karena kita ini nanti bertarungnya nanti di Paris nih. Nah, Paris, sampai ke Paris lah. Paris tuh maksud turun passion tuh kan arahnya ke sana. Paris. Nah, jadi kita berdaya saing
harus berdaya saing. Nah, bukan besar sambatan. Oh, tetap baakuran tuh tadi. Baakuran, Masya support, Allah. baakuran, berkolaborasi. Nah, karena jar menteri-menteri itu memang kolaborasi dan sinergi sekarang adanya tema nih. Jujur banget. Oke deh Kak, Masya Allah. Bekerja bersama. Iya. Merangkul semua. Oke. Kak, makasih banyak nih. Tinggi. Luar Nah, biasa. habis kita waktunya Kak. Akhirnya kita sudah tiba di penghujung acara Kulala dan kita pun juga dapat banyak ilmu dari Kak Ridwan tentang seni sasirangan Lydia lah. Jujur benar, sekalinya ada bebaya sesirangan tapi ada makna mendalam di dalamnya. Nah, Kula seberataan, ada awal ada akhir, kita masuk di penghujung acara, cuman kita hendak mengingat akan Iya. mumpung lagi ada momen Piala Dunia di mana TVRI ini jadi official broadcasternya ini juga menyelenggarakan nonton bareng nang di mana aja, Bujur, hari ini, dini hari inilah, ingati jadwalnya di IG TVRI Kalsel, itu lihat di serangan jadwal Lydia lengkapnya kayak apa, tapi ini akan menayangkan final Piala Dunia. Bujur benar, nah kabarnya di sini ada berbagai macam hadiah juga ya hitungannya, pokoknya berami-ramian kita Bujur. subuh ini dini hari ini datangin langsung ke halaman TVRI Kalimantan Selatan. Bujur benar, cek info lengkapnya di Instagram TVRI Kalimantan Selatan Kulalah. Dan akhirnya Ulun Lani Wardana pamit. Ulun Lydia Agustina pamit, nah mewakili seberataan kru TVRI Kalimantan Selatan dalam melaksanakan program Habar Banua, minta rela minta ridho lamunnya tersalah kata atau penyajian yang kurang nyaman di hati bubuhan pian berataan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Habar Banua. Jangan lupa Bahasa berbahasa Banjar. Banjar.